Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Puji syukur Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan dalam thalabul ilmi. Sebelum kita mulai pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ridho bisyafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk pertemuan kali ini yaitu bab awal, yaitu terkait akhlak mulia, yang mana sebelum kita mengajak pada sub yaitu pentingnya tolong menolong, langkah baiknya kita mengetahui terkait pengertian dari akhlak mulia itu sendiri. Dalam beberapa literatur hadis sahih bahwasanya Nabi diutus di bumi tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memperbaiki akhlak. Seperti pada hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innama bu'aisu li utammima makarimal akhlak." Ya, artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Terus mengutip dari hadis riwayat Muslim, "Kana khuluquhul Quran," yang mana artinya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Yang mana dalam penjelasan dua hadis di atas tersebut yang sudah saya sampaikan, bahwasanya akhlak ini sangat penting. Yang mana akhlak sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, akhlak baik. Yang kedua yaitu akhlak mazmumah, yang mana akhlak mazmumah ini yaitu akhlak yang buruk, tercela. Untuk arti pengertian dari akhlak mahmudah sendiri ialah sebuah sikap atau tingkah laku yang terpuji, yang mana menurut Imam Al-Ghazali, akhlak yang baik adalah yang menurut atau sesuai dengan akal dan syara. Sesuai hadis riwayat At-Tirmizi, "Inna min ahibbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqo." Yang artinya sesungguhnya di antara orang yang aku cintai dan yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang akhlaknya baik. Yang mana agama sendiri dalam menentukan akhlak ini untuk takaran kasta sendiri, ada riwayat juga yang mengatakan bahwasanya al-adabu fawqal ilmi, yang mana adab di sini bisa dikatakan sebagai akhlak, itu tingkatannya lebih tinggi daripada ilmu. Jadi lebih baik orang yang beradab meskipun minim ilmunya daripada orang yang berilmu tapi tidak beradab. Tapi saya harap untuk teman-teman memiliki kedua-duanya, yaitu mempunyai adab yang tinggi, sopan santun, dan memiliki ilmu yang tinggi pula. Kita lanjut. Sedangkan untuk akhlak mazmumah ialah sebuah sikap atau tingkah laku yang tercela, dengan bisa merusak keimanan, menjatuhkan martabat seseorang, atau berbuat kemungkaran. Yang mana ketika tadi oleh Imam Al-Ghazali itu dikatakan akhlak yang baik itu adalah akhlak yang bisa diterima oleh akal, yang mana dalam rumpun masyarakat sosial sudah pastinya kita mengetahui bahwasanya akhlak yang baik itu seperti apa dan akhlak yang jelek itu seperti apa. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak tercela ini dikenal dengan sifat-sifat mukhlihat, yakni segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan dan kehancuran diri. Yang mana ketika orang itu mempunyai akhlak buruk seperti berkata kotor, berkata buruk, terus tidak hormat kepada orang yang lebih tua, terus suka mencuri, bohong, dan lain sebagainya, maka di situ akal kita sudah bisa menerima bahwa orang yang melakukan hal-hal tersebut itu dikategorikan orang-orang yang mempunyai akhlak mazmumah atau akhlak yang tercela. Mengutip dari surat Al-Anfal ayat 27,
Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah, di sini dengan penjelasan ayat ini sedikit menyindir bagi orang-orang yang mempunyai akhlak tercela dan dia sadar akan perbuatannya yang tercela. Pun juga di sini juga mengingatkan kepada orang-orang yang beriman yang di situ mempunyai akhlak yang baik. Di situ diperingatkan bahwasanya orang-orang yang iman ini untuk lebih meningkatkan stabilitas akhlaknya atau kepribadian yang lebih baik. Dengan kata di sini, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Nah, di sini dihimbau kepada orang-orang yang mempunyai akhlak baik itu untuk terus meningkatkan akhlaknya, untuk bersikap baik kepada sesama. Lanjut kepada subbab, yaitu tolong menolong, yang mana tolong menolong ini adalah sebuah sikap atau perilaku yang sangat penting menurut saya. Yang mana di sini bahkan saya kira semua agama itu pasti mengutamakan atau menyuruh untuk saling menolong. Saya kira tidak ada agama baik Islam, Kristen, Yahudi maupun yang lain, bahkan aliran-aliran kepercayaan ataupun sekte-sekte kelompok yang mana di situ tidak tidak mencerminkan atau tidak yang melarang untuk tolong menolong. Saya kira tidak ada. Dalam Al-Qur'an sendiri surat Al-Maidah ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Yang mana di sini sudah jelas bahwasanya di dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 2, kita sesama manusia, khususnya sesama muslim, itu untuk saling membantu dalam hal kebaikan atau kemuliaan, kebajikan, bahkan ketakwaan. Yang mana di situ dan untuk menghindari perbuatan dosa atau tolong menolong dalam hal keburukan. Yang mana semisal contoh dalam hal kebaikan, ketika ada tetangga ataupun teman yang dia itu yang dia itu tidak mempunyai uang dan sangat memerlukan uang. Nah, kita sebagai sesama bahkan atau sesama muslim sekalian itu kita menolong. Itu dalam perbuatan kebaikan, saling menolong. Yang mana dengan adanya hal tersebut, maka tali silaturahmi itu makin erat. Terus kalau dalam hal keburukan, semisal ketika ada teman kita yang menyolong, mencuri, dan kita tahu, cuman dalam 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap kita diam atau kita menegur orang tersebut, cuman orang tersebut ini tidak sadar. Nah, di situ kita sebagai orang yang mengerti akan perbuatan dia mencuri itu dosa, ya mau nggak mau kita menegur terus-terusan. Dan ketika memang nanti dia tidak bisa dibilangin, ya kita sebagai masyarakat yang menghindari akan nanti membuat kerusakan kepada masyarakat sekitar. Semisal kalau nanti memang beliau orang yang mencuri ini ketahuan dan akhirnya dipukuli, kan kasihan juga. Maka kita sebagai masyarakat, sebagai sesama muslim, ketika sudah memang benar-benar kita mengingatkan dan tidak bisa, maka ya kita laporkan kepada orang yang berwajib. Tolong menolong dalam bahasa Arab disebut sebagai ta'awun, yang mana menurut istilah akidah akhlak, pengertian ta'awun adalah sifat tolong menolong di antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Tidak ada tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran atau keburukan. Nah, dalam hal ini sama seperti ayat tadi,
bahwasanya kebaikan atau tolong menolong itu diperuntukkan untuk hal-hal yang terpuji, untuk hal-hal ketakwaan, untuk hal-hal yang bersifat positif, dan diharamkan atau tidak diperbolehkan bahwasanya tolong menolong dalam hal-hal yang negatif atau hal-hal yang bisa merusak diri kita atau hal-hal keburukan. Dalam hal tolong menolong bahwasanya kita sebagai manusia individu sosial, kita sebagai masyarakat atau manusia sosial tidak bisa hidup dengan sendiri. Yang pasti kita hidup berdampingan, membutuhkan orang lain. Nah, disinilah manfaat tolong menolong. Kita membutuhkan orang lain pun juga membutuhkan kita. Itu yang dinamakan tolong menolong. Dalam agama sendiri punya konsep untuk membentuk penganutnya dalam segi saling tolong menolong dalam segala perbuatan kebaikan dan bermanfaat atas izin Allah. Hal ini bermakna bahwa tolong menolong itu didasarkan oleh iman kebenaran, kesadaran, dan untuk mendapat ridho dari Allah SWT. Serta tolong menolong tidak hanya ditunjukkan kepada sesama kaum muslim saja, akan tetapi kepada sesama manusia dalam aspek kehidupan, segala aspek kehidupan, karena agama Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini sebuah hal yang sangat istimewa menurut saya bagi bagi keberagamaan di negara kita, yang mana tolong menolong ini selain kita membantu sesama dalam hal kebaikan maupun ketakwaan, kita juga tidak boleh sombong akan kita sudah memberikan pertolongan kepada orang, tetapi kita memberikan pertolongan kepada orang atas dasar yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya lagi dengan agama Islam kita, yang mana agama Islam ini rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya untuk agama Islam sendiri. Nah, di sini dalam Islam sendiri untuk membantu ini tidak hanya orang muslim saja, tetapi non muslim juga turut dibantu, yang mana sebagai simbol atau contohnya simbol negara kita khususnya, yaitu dengan simbol atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana dengan arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang mana berbeda-beda ini tidak mempunyai banyak keragaman ras, suku, agama maupun aliran. Nah, di sini berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu jua di sini dimaknai yaitu saling menghormati, saling menolong, saling membahu dalam hal kenyamanan di negara kita. Dalam surat At-Taubah ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah, ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulullah. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat At-Taubah ayat 7. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, man nafsa an mu'mini kurbatan min kurbati dunya nafsallahu anhu kurba min kurabi yaumil qiyamati wa man yassara ala muhsinira yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil ba'di ma kana al abdu fi auni akhi. Rawahu Muslim, Bukhari. Artinya, barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Nah, dari dua dalil di atas bahwa tolong menolong dalam kebaikan adalah hal yang sangat dianjurkan, karena Allah menjanjikan pertolongan di akhirat bagi hambanya yang mau menolong kepada sesamanya, khususnya dalam hal kebaikan. Nah,
dalam takaran sosial, dua ayat ini dituntut sebagaimana kita menolong seseorang yang muslim maupun seseorang yang lain. Yang mana sudah saya katakan sebagaimana keberagamaan kita mempunyai paham multikulturalisme di Indonesia sendiri, yang dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika tadi, yang artinya berbeda-beda tahap satu jua, sudah tergambar jelas bahwasanya untuk relasi kehidupan sosial kita tidak bisa hidup hanya mengandalkan saudara kita yang muslim, tapi kita harus berdampingan, membahu bersama, gotong royong, baik yang berbeda beda agama, beda budaya, beda aliran maupun beda suku dan ras. Yang mana ketika nanti kita hanya mengejibkan bahasa Indonesia, mengandalkan orang yang sesama muslim. Nah, ketika nanti ada suatu bencana dan kita memilih itu akan, saya rasa itu tidak fair. Jadi ketika ada suatu bencana itu kan banyak yang menjadi korban, tidak hanya orang muslim. Nah, di situ kita interaksi sosial atau kita relasi sosialnya untuk saling menolong. Nah, itu disamaratakan, tidak hanya terpaku kepada sesama muslim saja. Seperti yang tergambar jelas atau yang kita ketahui dalam Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah itu ada beberapa pasal yang saya kutip, sekitar 3 pasal, yang mana itu berbunyi, sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan sepanjang mukminin tidak terzalimi dan ditentang olehnya. Pasal. Terus ada pasal lagi yang mengatakan bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka, yaitu Yahudi dan Muslimin, bantu-membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat, memenuhi janji lawan dari khianat, seorang tidak menanggung hukuman akibat kesalahan sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Nah, bahkan saya kira kalau kita bersikukuh dengan agama kita saling lempar hal-hal negatif kepada beda agama, itu saya kira sebuah hal yang konyol. Bahwa pada zaman Nabi sendiri, Nabi itu menerapkan Piagam Madinah, yang mana sudah tertera di dalam Piagam Madinah itu sesama orang muslim, bahkan sesama beda keyakinan maupun agama, yaitu orang-orang kaum Yahudi dan kaum-kaum yang lain, yang mana di situ sekutu atau orang yang memang benar-benar mengikuti atau mengiyakan Piagam Madinah tersebut, itu oleh Nabi sangat dilindungi, bahkan saling tolong menolong, juga ikut membayar iuran. Bahkan ketika ada peperangan itu masyarakat yang selain muslim itu dilindungi. Bahkan di sini juga dijelaskan bahwasanya mereka saling memberi saran dan nasihat. Bahwasanya di situ sudah jelas bahwa pluralisme pada zaman Nabi itu sudah diterapkan, yang mana tidak memandang dari segi agama maupun apa. Ketika memang itu sebuah pendapat yang bagus dan dirasa tidak bertentangan dengan syara, itu akan diterima. Terus ada sebuah hadis lagi, hadis sahih Al-Hakim, idat ma'na rajulu ila rajuli thumma qatalahu ba'da ma'na ilaihi nusibalahu yaumal qiyamati liwa'u khardin. Yang artinya, jika seseorang muslim memberi keamanan kepada seorang kafir, kemudian dia membunuhnya setelah dia memberikan jaminan keamanan tersebut, maka pada hari kiamat akan dipasangkan tanda pengkhianat pada dirinya. Nah, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim, yang mana di sini bahkan Nabi sendiri itu pernah berfatwa atau pernah mengeluarkan hujah, yang mana hujah dari perkataan Nabi ini menjadi dasar hadis, salah satu sebuah landasan hukum. Nah, di sini ketika seorang muslim itu memberi keamanan kepada seorang kafir, dan kafir ini dikatakan kafir yang dilindungi, yang tidak memberontak, namun suatu kejadian kafir ini malah dibunuh oleh orang yang mau melindungi. Nah, nanti orang muslim yang membunuh kafir ini, yang kafir tidak memberontak,
yang awal memberikan jaminan. Ini orang yang membunuh, dalam artian orang mukmin yang membunuh, ini oleh Allah nanti di hari kiamat akan diberi tanda sebagai orang pengkhianat. Nah, sudah jelas bahwasanya untuk ranah tolong menolong di sini tidak melulu terhadap sesama agama, tapi kepada relasi sosial, bahkan berbeda agama, ras, suku, budaya maupun aliran. Lanjut untuk manfaat tolong menolong. Nah, di sini manfaat tolong menolong ada banyak sekali. Cuman saya ambil ada 4 manfaat dari tolong menolong. Yang pertama yaitu menguatkan kesabaran, kebersamaan antar manusia. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, artinya yaitu mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat antara sebagian dengan sebagian yang lain. Yang mana sudah jelas bahwasanya kita sesama muslim itu saling bahu membahu, saling tolong menolong dalam rumpun satu agama, satu keyakinan. Nah, di situ dalam hal saling tolong menolong dalam rumpun satu agama atau sama agama, dalam artian sama orang muslim, itu nanti manfaatnya adalah akan menguatkan kebersamaan antar manusia. Terus yang kedua yaitu yang lemah bisa terbantu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut: orang-orang muslim itu darahnya saling menyuplai, yang lemah di antara mereka akan berusaha membebaskan tanggungannya, dan yang kuat di antara mereka berusaha menyelamatkan yang lemah. Mereka adalah satu tangan kekuatan untuk menghadapi pihak-pihak selain mereka, musuh-musuh mereka, yang kuat membantu yang lemah dan yang cepat menolong yang lambat. Sudah sangat jelas sekali bahwasanya tolong menolong ini bukan hanya sekedar konsep ataupun sebuah ajaran, tapi tolong menolong ini adalah sebuah sikap, sebuah perilaku yang memang harus dimiliki oleh individu, khususnya orang-orang muslim sendiri. Untuk manfaat yang ketiga yaitu mendamaikan orang yang dizalimi dan yang menzalimi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Nabi ditanya, kalau yang dizalimi kami bisa menolong, bagaimana dengan orang yang menzalimi wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda, kamu pegang kedua tangannya atau kamu cegah dia dari kezalimannya. Itulah cara kita menolongnya. Nah, di sini bahwasanya orang yang terzalimi atau korban dari penzaliman itu kita bantu, dalam artian ketika ada orang yang dizalimi, semisal dipukuli atau diapakan, ya kita bantu, semisal kita obati dan lain sebagainya. Dan untuk orang yang menzalimi, sebagai contoh orang yang memukul atau orang yang apa, dan itu kita cegah, kita memberikan nasihat, kita berikan petuah-petuah, yang mana bahwasanya perilaku yang seperti itu adalah perilaku mazmumah, perilaku yang tidak benar, perilaku zalim. Untuk yang manfaat terakhir yaitu yang nomor 4, dihilangkan kesusahan akhiratnya, yang mana hadis riwayat Muslim, man nafsa'an mu'minin kurbatan min kurbanid dunya nafsallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia, niscaya Allah menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan akhirat. Sama seperti hadis yang di atas tadi, bahwasanya seorang muslim ketika membantu muslim yang lain, bahkan tidak muslim, dalam artian beda agama maupun beda budaya, ras dan suku, itu sama Allah itu akan ditolong nanti di hari akhir. Bahkan tadi di hadis yang di atas, ketika seorang mukmin ini menyembunyikan aib seorang mukmin yang lain, dalam artian saudara muslim yang lain, maka oleh Allah itu akan diberi jaminan di akhirat nanti aibnya akan ditutupi oleh Allah sendiri. Jadi seperti itu.
Mungkin cukup untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.